Datang dalam webinar kami yang berjudul Detektif DNA, Deteksi Dini Risiko Penuaan Sebelum Penyakit Datang. Perkenalkan, saya Grace dari Nalea Genomic Indonesia atau NGI yang akan bertugas sebagai moderator pada sesi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda semua yang telah meluangkan waktu untuk bergabung pada webinar weekend ini untuk belajar lebih lanjut mengenai risiko penuaan dan bagaimana genomik bisa membantu penuaan yang lebih sehat. Sebelum memulai webinar, kami mohon kesediaannya untuk mengisi link presensi terlebih dahulu yang tersedia di kolom chat atau di QR slide. Kami berikan beberapa menit untuk mengisi form tersebut. Oke, setelah mengisi form presensi, kita akan masuk ke acara hari ini yang akan dimulai dengan perkenalan singkat mengenai NGI, kemudian langsung dilanjutkan oleh yang terhormat Dr. Marshall Timotius Handoko, spesialis kedokteran keluarga. Pertama-tama, kami ingin memperkenalkan NGI secara singkat, khususnya bagi Bapak dan Ibu yang mungkin baru pertama kali mengenal kami dan ingin mengetahui manfaat dari produk kami lebih dalam, sekaligus membuka peluang kolaborasi untuk ke depannya. Untuk itu, saya persilakan waktunya kepada rekan saya Andika untuk memberikan pemaparan singkat mengenai NGI. Oke, baik. Terima kasih banyak, Grace. Salam kenal semuanya, para dokter dan rekan-rekan yang saya hormati. Nama saya Andika dari NGI. Dan untuk memulai, mungkin saya akan izin perkenalan singkat ya mengenai NGI sendiri dan apa visi misi kami di Indonesia. Baik. Nah, untuk NGI sendiri itu kami bagian dari keluarga besar BGI Group di China, dan kami masuk dalam industri genetiknya. Dan manfaatnya untuk menjadi bagian partner dengan BGI Group adalah network yang begitu luas di seluruh dunia. Dengan mereka sendiri sudah memiliki lebih dari 3.000 institutional partners. Nah, untuk Nalia sendiri kami bisa dibilang sebagai BGI di Indonesia. Kami adalah joint venture PT Nalia Genomic Indonesia dengan BGI yang memiliki komitmen yaitu Omics for Indonesia. Omics for Indonesia di mana kami ingin menyediakan high quality solusi genomik untuk berbagai macam kasus untuk membantu kehidupan manusia. Dan saat ini kami sudah melakukan lebih dari 10.000 genetic testing dengan network kerjasama di seluruh Indonesia yang begitu banyak dan begitu luas. Nah, untuk laboratorium kami sendiri ada dilakukan inauguration pada tahun 2023 pada bulan Februari, dan untuk saat ini kami sudah memiliki 6 in-house services yang kami lakukan sendiri dengan mesin kami, dengan tim kami, yaitu mulai dari Nale NIPT, tentu beberapa
dari para dokter mungkin sudah mengenal ya NALE NIPT sampai dengan screening colorectal cancer yaitu dengan Colotek. Untuk produk life cycle kami ingin memiliki solusi untuk hampir semua tahap kehidupan, mulai dari reproductive health, di mana sebelum pernikahan untuk pasangan yang ingin merencanakan kehamilan itu bisa melakukan screening, kemudian tergantung pada jalur kehamilan yang dipilih juga ada solusi seperti IVF dengan PGTA, dan untuk amit-amit terjadi keguguran bisa dilakukan investigasi bila ada masalah kromosom dengan scan fisik dan kemudian masuklah di dunia NIPT dengan secondary prevention dan setelah bayi baru lahir kami melakukan genetic dan metabolic screening dan untuk kasus-kasus gejala rumit bantuan untuk diagnosa maka dilakukan West dan WGS dan whole exome dan whole genome sequencing. Namun untuk kali ini kami fokus pada health and wellness monitoring di mana kami memiliki DNA set dan NALE aging test. Mungkin secara singkat, oh maaf, ini ada juga oncology solution mulai dari screening untuk populasi yang belum terdiagnosis atau tidak terdiagnosis cancer dengan screening HPV, Colotek, dan untuk hereditary cancer screening untuk cancer yang diturunkan. Kami juga memiliki solusi untuk para pasien kanker untuk diagnosis dan bantuan untuk monitoring terapi selanjutnya. Mungkin sedikit singkat saja untuk DNA set sendiri, jadi setiap orang itu unik. Walaupun memiliki pola hidup yang mirip, mungkin outcome-nya itu berbeda. Dan ini kombinasi dari faktor genetik dan lingkungan. Di mana DNA manusia itu 99,5%-nya sama, di 0,5%-nya ini, atau yang disebut SNP, itu letak perbedaan karakteristik, perbedaan metabolisme, risiko penyakit, dan lain-lain. Dan untuk DNA set, ini kami ingin fokus untuk mengulik perbedaan 0,5% ini. Jadi DNA Set sendiri akan menyediakan 14 kategori laporan dengan lebih dari 850 hasil analisis dan prosesnya sederhana dengan sampel swab pipi bagian dalam dan kemudian laporannya itu sejak sampling di 3 sampai 5 minggu. Dan manfaatnya adalah yang pertama itu bersifat tentu prediktif sehingga tidak kita bisa tahu mengetahui resiko penyakit sebelum penyakitnya muncul dan kedua DNA itu kan tidak berubah maka tes ini dapat dilakukan sekali seumur hidup dan yang ketiga ini bermanfaat bagi seluruh keluarga karena ini ada sisi keturunannya juga ya karena kalau kita ngomong genetik tentu ada faktor yang diturunkan. Dan itu untuk DNA aset kami juga memiliki Nale Aging Test yang mungkin lebih cocok ya dengan materi hari ini, di mana kami ingin melihat walaupun usia di KTP sekian, belum tentu tubuh kita memiliki usia yang sama. Dan di sinilah masuklah untuk Nale Aging Test. Nah, Nale Aging Test sendiri berbasis analisis dan metilasi DNA untuk mengukur atau mengestimasi usia biologis dan di mana berbeda dengan DNA set yang melihat potensi bawaan, pemeriksaan ini menggambarkan kondisi tubuh kita saat ini sebagai hasil interaksi antara gaya hidup, lingkungan, dan tentu genetik kami. Untuk yang dilaporkan nanti adalah biological age dan organ age, di mana nggak cuma terbatas pada usia biologis, namun nanti dibagi menjadi 10 organ kunci. Dan kami juga melaporkan telomer, immune blueprint, dan exposure damage yang mengevaluasi panjang telomer sebagai indikator penuaan sel, kondisi sistem imun, dan juga dampak paparan lingkungan terhadap proses penuaan. Untuk manfaatnya, DNA set itu membantu kita memahami potensi genetik sejak lahir, di mana Nale Aging Test itu melihat bagaimana tubuh kita berkembang. Dan dengan kombinasi kedua layanan atau solusi ini, itu bisa memberikan gambaran yang lebih lengkap dan mendukung upaya pencegahan, pemantauan, dan personalisasi gaya hidup. Nah, untuk Nalia, perkenalan singkat Nalia itu sekian dari saya. Bila ada pertanyaan, bisa langsung menghubungi mau lewat WA grup dari tim kami, atau bisa juga di Zoom ini, atau beberapa informasi yang dipaparkan di slide. Bisa langsung saja, kami sangat terbuka untuk diskusi selanjutnya. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Andika sudah memperkenalkan mengenai NGI dan berbagai layanan yang kami sediakan. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita hari ini, yaitu Dr. Marcel Timotius, spesialis kedokteran keluarga layanan primer sekaligus konsultan Family Oriented Medical Care. Beliau menyelesaikan pendidikan profesi dokter di Universitas Kristen Krida Wacana
Kemudian melanjutkan pendidikan spesialis kedokteran keluarga layanan primer dan meraih gelar konsultan Family Oriented Medical Care dari Kolegium Ilmu Kedokteran Keluarga Indonesia. Selain aktif dalam praktik dan edukasi kesehatan, beliau juga berkiprah sebagai pencetus Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia, serta pernah mewakili Indonesia dalam Wongka Young Doctors Movement. Kepada Dr. Marshall, waktu dan tempat kami silakan. Ya, baik. Terima kasih. Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi siang hari ini saya akan menyampaikan materi sesuai topiknya ya, detektif DNA. Tadi sudah juga dijelaskan di perkenalkan dari NGI, yaitu yang berhubungan dengan apa DNA set. Kita lihat segala macam resiko. Terus kemudian yang berhubungan dengan aging test ya dari DNA kita. Oke, saya izin share screen. Iya, apakah layar saya sudah terlihat? Oke, ya, selamat pagi, selamat siang sekali lagi semuanya. Jadi kalau saya lihat mungkin ada peserta yang memang di sini orang awam, bukan tenaga kesehatan atau bukan tenaga medis, tapi juga mungkin ada dokter yang mengikuti sesi pada siang hari ini. Dan siang hari ini saya akan coba menyajikan ya bagaimana dari sudut pandang esensi pentingnya pemeriksaan ini dan sedikit memahami dalam lapisan yang sangat mudah dipahami. Karena kalau tadi disampaikan dari tim NGI, waduh itu bahasa-bahasa lab dan lain-lain mungkin agak belibet dan susah dipahami gitu ya, karena istilahnya banyak yang baru. Tapi saya akan coba menjelaskan dengan cara yang sederhana. Dengan topik kita, detektif DNA, bagaimana kita bisa menerapkan deteksi dini, ya, terus kemudian resiko penuaan, ya, dan tentunya yang paling utama adalah sebelum penyakit itu datang. Ya, kalau sudah datang, biasanya memang sudah penanggulangan ya, atau bahkan kalau ada pencegahannya tetap ada, tapi untuk mencegah komplikasi atau kondisi yang lebih berat. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Dr. Marshall Timotius Handoko, saya spesialis kedokteran keluarga, yang di luar negeri itu sudah dari 50 tahun ada spesialis ini di Amerika dan Eropa, namanya Family Medicine Specialist atau Family Physicians. Sub saya dalam bidang Family Oriented Medical Care, salah satunya adalah Preventive dan Precision Medicine, dan saat ini saya juga bagian menjadi fellow dari Royal Society Public Health dan fellow dari Indonesia International Diabetes Federation. Oke, slide saya bisa geser nggak? Oke, ya ini tadi sudah disampaikan. Saat ini saya juga menjabat sebagai Kepala Program Studi, Direktur Program dari Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Keluarga di Fakultas Kedokteran UPH. Ya, apa yang saya sampaikan hari ini ya, ini mungkin untuk yang dokter-dokter, tenaga medis atau tenaga kesehatan. Ini kebetulan dalam waktu dekat buku saya akan keluar, yaitu ada 3 buku, yaitu seri referensi klinik omics dan genomics khususnya untuk tenaga medis, dan SPKKLP. Ada 3 buku yang saya bikin, yaitu bagaimana dari memahami dasar klinik, menjelaskan dalam bentuk konseling dan komunikasi klinis, dan menindaklanjuti atau rencana. Dan itu yang sangat penting di poin 2 dan 3, bagaimana kita menjelaskan kepada pasien, karena tadi disampaikan ya, ada 400 hasil pemeriksaan. Nah, ya, itu kalau dapat PDF-nya nggak habis-habis, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi saya teringat, saya sedikit share ya, saya memulai praktik sebagai kedokteran keluarga di Brawijaya Klinik Kemang tahun 2020, dan ketika saya membuka poli kedokteran keluarga, ada salah satu pasien orang Indonesia yang suaminya orang Amerika, kebetulan dia baru balik dari Amerika, dan dia bilang, "Dok, this is my genetic testing result. Please help me." Dia bilang karena ketika hasil itu keluar di Amerika, ya, dia bilang begini, seperti waktu hasil keluar, saya direkomendasikan banyak pemeriksaan, banyak tindakan, dan saya nggak tahu harus ngambil yang mana, dan kalau saya lakukan itu, saya nggak pulang Indonesia. Nah, itulah pentingnya seorang family physicians. Kita akan menentukan prioritas mana yang menjadi penting, dan itu juga yang saya sampaikan di buku saya, bagaimana kita sebagai dokter membantu ya, dan bagaimana Bapak Ibu sekalian masyarakat awam bisa memahami mana yang sebenarnya jadi prioritas. Ya, ada 6 pertanyaan. Jadi kalau kita bicara detektif ya, saat ini di Netflix lagi ada satu film detektif seru namanya Enola Holmes ya. Lagi ada season 3. Kalau mungkin ada Bapak Ibu yang ngikutin, saya kebetulan suka sekali bagaimana banyak cerita-cerita detektif, dan tema hari ini ada 6 pertanyaan ya yang akan menuntut kita memahami secara utuh sesi pada siang hari ini. Yang pertama adalah kenapa sih ada orang umurnya 40 tapi terlihatnya seperti 30 tahun. 30 tahun bisa outlook-nya, bisa juga bagaimana dia beraktivitas setiap hari, kok kayak anak muda gitu ya. Tapi ada juga yang usianya 30 tahun gitu ya, tapi kebiasaannya, looks-nya gitu ya, tanpa mendiskreditkan fisik,
ya kok terlihatnya kayak lebih tua gitu ya, atau sekarang ada istilah namanya remaja jompo ya, masih umur teenagers gitu ya, tapi kelakuannya kayak orang jompo. Dan bagaimana kita memahami ya bahwa DNA ini menyimpan petunjuk gitu ya untuk kita melakukan perubahan gaya hidup. Dan pertanyaan, apakah tadi penuaan bisa diukur nggak? Nah ya, apakah bisa diprediksi? Nah ini ya. Dan bagaimana sih sebenarnya tes genomik dan tes aging tadi ya? Terus kemudian sebenarnya kalau kita tes, apa sih yang kita bisa pahami, apa yang kita bisa tahu gitu ya. Dan tentunya bagaimana mengubah hasil ini menjadi sebuah tindak lanjut yang nyata. Karena kalau enggak, percuma kalau nggak ditindaklanjuti. Seperti pasien saya tadi yang bawa hasil dari Amerika, ya, saya masih ingat dia bilang di Amerika harganya sekian gitu ya. Dan dulu ada pasien saya orang Indonesia juga mau ngambil tes itu, dia ambil tes di sini kemudian dikirim ke US atau ke Rupa, saya ke Europe gitu ya. Dan itu harganya sangat mahal. Tapi hari ini kita bersyukur gitu ya, karena percepatan teknologi pasca COVID, harganya sudah sangat terjangkau ya, jauh terjangkau. Nah, kita akan masuk ke bagian yang pertama ya, pertanyaan yang menjadi topik besar kita ya. Kenapa sih kok bisa ada orang tadi ya umurnya 40 tapi kelihatannya kayak 30 aktif, energik gitu ya. Tapi ada 30 kelihatan terlihat umur 50. Nah, ini yang tadi kita bilang bahwa kalau kita bicara usia gitu ya, maka secara medis mungkin kita bisa bagi menjadi dua terminologi. Ada yang chronological age sama yang biologic age. Jadi usia kronologis sama biologis. Kalau Bapak Ibu sekalian yang suka fitness atau nge-gym, ya pasti pernah menggunakan namanya timbangan body composition. Di situ juga ada yang namanya prediksi usia tubuh. Nah, bedanya apa, Dr. Marcel? Ya, nah kalau yang dari body composition itu adalah hasil dari perhitungan atau rasio berdasarkan usia kita input, jenis kelamin, dan proporsi daripada lemak dan otot. Maka akan ada hitungannya dan dibilang, oh nih badannya kayak usia sekian. Nah, namun ya dengan pemeriksaan genomik atau DNA ya justru kita akan bisa melihat jauh lebih detail, jauh lebih jelas sehingga kita mengetahui langkah-langkah apa yang bisa kita tindak lanjuti atau kita usahakan ya. Jadi kita tahu bahwa dari KTP ngitung tahun doang gitu ya, tapi yang namanya usia biologis bagaimana tubuh kita yang kita lihat secara detail bahkan dari DNA-nya. Apakah kita memang benar-benar menua dari dalam? Menuanya lebih cepat. Faktor apa yang menyebabkan menua? Nah, inilah yang mesti kita pahamin. Ya, tadi ada contoh orang A dan orang B. Ya, orang A ya, mungkin kalau kita cari gali lebih lagi, kalau kami biasa dokter keluarga kita akan cek ya, exercise-nya seperti apa, terus kemudian aktivitas fisiknya seperti apa. Kita akan lihat sebenarnya banyak sekali ya gaya hidup gitu ya dan pencegahan yang tanpa sadar dilakukan yang membuat dia usia biologisnya sebenarnya makin bagus atau sehat. Tapi juga tadi kita pada orang yang tadi sepertinya usia 30 tapi kondisi penuaan biologisnya kayaknya lebih cepat gitu ya, lebih udah 50 tahun gitu. Nah, itu ternyata juga kita ketemu banyak faktor ya. Termasuk ada resiko-resiko tertentu yang mungkin tanpa kita sadari terjadi dan mempengaruhi usia biologis kita. Nah, tadi yang kita pahami bahwa bagaimana sejauh apa sih DNA itu bisa menuntun kita, ya. Nah, kita tahu bahwa kalau dulu ya ini seringkali disebut namanya God's area. Wah, ya. Bahwa sebenarnya banyak potensi tersembunyi, banyak hal tersembunyi yang bisa kita temukan lewat DNA kita. Jawabannya benar sekali, ya. Dan hari ini kita beruntung bahwa teknologi kesehatan sudah sangat maju. Salah satu providernya yang luar biasa ada NGI yang sudah hadir di Indonesia. Tadi sudah dijelaskan ya fasilitasnya dan sebagainya itu luar biasa sekali. Kita salah satu negara yang beruntung menurut saya karena masih belum banyak negara yang bisa tersupport dengan baik untuk pemeriksaan ini. Dan DNA ini akan menyimpan petunjuk kita untuk masa depan. Jadi kalau kita ngambil analogi ya saya buat ya, jadi genetik itu kayak pelurunya gitu ya, tapi gaya hidup itu pelatuknya. Nah ini bagaimana kita bisa mengarahkan sesuai dengan target yang kita harapkan ya. Nah kita tahu bahwa ada penyakit-penyakit tertentu nih, misalnya contoh diabetes, hipertensi, penyakit jantung, kanker gitu ya. Kita sadar, ini hari ini bahkan nih dari pagi saya udah praktek jam 7, ini saya juga masih di klinik. Beberapa pasien dengan hasil MCU yang sedih, ada yang udah gagal ginjal, ada yang HbA1c-nya 11 gitu ya. Ya, kita sebenarnya sadar faktor-faktor apa yang terjadi gitu ya, yang dilakukan yang membuat hal tersebut. Dia sadar sebenarnya. Tapi pertanyaan yang sering muncul sama saya adalah begini.
Dok, papa saya diabetes, mama saya hipertensi, nenek saya punya sakit jantung. Apakah ini turunan, dok? Nah, ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang sering kali disampaikan sama pasien kita adalah sama Bapak Ibu sekalian adalah sebenarnya pemeriksaan ini, ya, melihat jauh lebih dalam ke DNA. Dan ini sudah ada, ya. Kita tahu bahwa ada interaksi, bukan cuma gen, tapi tadi proses penuaan atau usia, ya, tapi juga yang berhubungan sama perilaku, gitu ya, lingkungan, ya, sampai riwayat keluarga. Nah, memang kita perlu mengetahui yang harus dipahami dulu kacamatanya bahwa kalau memang nanti dari hasil pemeriksaan DNA ketemu, ya, hal-hal yang sifatnya resiko, gitu ya. Mari pahami kata resiko. Ini bukan sebuah vonis, karena artinya risk atau resiko. Justru dengan mengetahui resiko, ya, kalau family physician kita memang selalu saya bilang sama residen saya, ayo cari resikonya apa, cari resikonya apa, karena fokus kita adalah pencegahan, ya. Nah, memang kita tahu ada dua hal, ya, yaitu yang tidak bisa diubah dan yang bisa dikendalikan. Ya. Memang ada, tadi disampaikan ya, bagus sekali, ada rantai tertentu yang memang 0,5% ya Pak ya, betul ya, berbeda ya, gitu ya. Yang memang itu ada yang, mohon maaf, saya mungkin pakai katanya agak kasar, kayak lotre, ada yang dapat jackpot, ada kode genetik yang diwariskan. Ya memang itu fakta, ya. Dan mungkin pada kondisi tertentu kita tidak bisa nggak bisa dihilangkan gitu ya, memang diwariskan. Tapi bagaimana agar hal tersebut tidak tertrigger? Nah itu yang nanti kita bisa lakukan, ya, dengan yang bisa kita kendalikan. Kemudian ada yang namanya varian, ada kecenderungan bawaan, memang nggak muncul, ya, tapi memang punya kecenderungan, ya, atau bahkan sebenarnya kecil tapi tetap berisiko. Kalau kita bisa mitigasi dari awal, maka outcome-nya, hasilnya akan lebih bagus, ya. Apalagi yang sudah jelas memang ada riwayat penyakit pada keluarga. Kita tahu kayak diabetes memang menunjukkan penelitian yang jelas berapa kali lebih berisiko tinggi dibanding yang tidak punya riwayat keturunan, ya. Dan kita jangan khawatir, tadi yang sebenarnya genetik itu sebenarnya proporsinya tidak lebih besar dibanding yang bisa dikendalikan. Jangan lupa itu, yaitu pola makan, aktivitas tidur, aktivitas fisik, tidur, ya. Kemudian memang hari ini kita hidup dengan gaya hidup yang ada rokok, alkohol, stres, ya. Kemudian paparan lingkungan, ya. Banyak pasien saya yang bilang kayak gini, dok, ini apakah karena paparan sinar matahari yang terlalu ekstrim dan sebagainya. Ya, memang ini yang terjadi hari-hari ini, global warming dan sebagainya merubah kondisi kesehatan kita, ya. Kemudian kita bisa lakukan screening tepat waktu, ya, jangan sampai telat, gitu ya. Salah satu kenapa family medicine itu baru di Indonesia adalah karena memang selama ini kita fokus pada pengobatan atau kuratif, ya. Sedangkan seperti Amerika, bahkan secara sistem asuransi, ya, gitu ya, yang namanya screening atau deteksi dini kalau di luar itu udah di cover. Tapi di Indonesia mungkin masih belum. Ya, kita masih dalam tahap berjalan ke arah sistem kesehatan negara maju. Bahkan harapan saya nanti genomik ini bisa di cover, ya. Karena kalau bisa bikin peta genomik satu bangsa, ya, kita bisa jelas arah program kesehatan kemana. Dan yang paling penting, Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana dari hasil tadi, ya, kita bisa memberikan terapi, ya. Terapi ini bukan bicara pengobatan, tapi terapi intervensi dan dukungan keluarga, ya. Memang banyak faktor resiko yang nggak bisa diubah, tapi yang bisa diubah, dimodifikasi itu lebih banyak lagi. Nah, sedikit saya mau ajak kita sama-sama memahami, ya, bahwa kalau di kami sebagai spesialis kedokteran keluarga, kita punya tools yaitu family genogram, ya, di mana kita akan dari Bapak Ibu cerita kepada dokternya, maka kita akan membantu menentukan sebenarnya pemeriksaan apa yang paling cocok, gitu ya. Kalau tadi disebutkan pada hari ini kita fokus pada DNA set dan aging, gitu ya. Tapi kalau memang punya risiko lain, kalau kita bisa cek kenapa enggak, gitu ya. Karena kita tahu bahwa pemeriksaan ini samplingnya mudah, gitu ya. Tapi memang perlu waktu untuk diproses. Ya, jadi kalau daripada nanti nunda waktu lagi, kalau mau sekalian ya nggak apa-apa. Ya, jadi cerita dulu dari kita akan gali dengan berbagai macam informasi, kemudian kita akan masukkan peta risikonya, mengidentifikasi risikonya kemana, sampai baru merekomendasikan sebenarnya tesnya bagusnya apa. Nah, setelah nanti keluar, ya, yang hasilnya tadi 4.400 jenis, berapa ratus halaman gitu ya, nah itu yang kita rumuskan. Ya, tapi memang ya ada, kayak saya bilang red flag ya. Nah ini istilah kekinian banget ya, red flag ya. Bukan cowok atau cewek red flags ya, tapi ini red flags ya, yang
kalau ketemu di keluarga kita gitu ya, memang ini menjadi sebuah dorongan besar untuk mengambil pemeriksaan ini, yaitu kanker pada usia muda, bisa bilateral, bisa multiple ya, pada keluarga gitu ya. Terus kemudian ada penyakit jantung prematur. Terus kemudian saat ini kondisi dislipidemia, jadi kolesterolnya tinggi terus, tapi yang berat gitu, komponennya tinggi terus, sudah minum obat tidak terkendali ya. Terus kemudian ada stroke usia muda, penyakit neurologis lainnya, kelainan kongenital yang bawaan gitu ya, misalnya berhubungan sama jantung gitu ya, atau kondisi lainnya yang genetik. Kemudian kanker sama pada beberapa anggota keluarga gitu ya. Kita lihat atas-atasnya, sejajarnya seperti apa, pedigrinya ya, itu kita lihat ya. Terus kemudian sudden death ya, yang berhubungan dengan resiko kardiomiopati. Somehow hari-hari ini banyak banget sudden death pada usia muda, dan ternyata yang dilihat kemungkinan serangan jantung penyebabnya, dan ya kardiomiopati jangan-jangan menjadi resiko ya. Terus kemudian ya kita tahu ada kondisi di mana penyakit langka yang berulang karena perkawinan sedara ya, yang seringkali memang tidak tertracing dengan baik. Nah, tadi disampaikan itu tadi kalau bicara soal resiko-resiko penyakitnya ya. Nah, tapi kita ini manusia memang punya proses alami, itu yang mesti ditahu, yaitu proses aging atau penuaan. Nah, pertanyaannya kan sekarang lagi heboh ya, treatment anti-aging gitu ya. Ada yang namanya slow aging ya, atau kemarin saya baru dengar ya, yang salah satu provider farmasi bilang mereka akan punya produk yang reverse aging. Waduh, mengembalikan lagi penuaan ya. Nah, tapi kalau mau langkah ke situ, yang paling penting adalah apakah penuaan itu bisa diukur ya. Jadi klaim-klaim tadi ini kita masih pastikan dulu ya. Jadi memang usia biologis tadi ya, dengan pemeriksaan aging test itu mengukur bagaimana tubuh ini menuanya seperti apa ya, faktor-faktor apa yang mempengaruhi penuaan tersebut. Jadi kalau kita baca gitu ya nanti dalam aging test tadi itu ya, salah satu kalau garis besarnya adalah memperkirakan seberapa cepat gitu ya tubuh menua dan faktor-faktor apa. Ya, tadi saya sudah sebutkan berkali-kali melihat usia biologisnya ya. Terus kemudian bagaimana penuaan organ ya, yang ini tentunya akan banyak dipengaruhi oleh lifestyle ya, kebiasaan ya. Terus kemudian imun function ya, memang itu bisa kita lihat. Ada kerentanan-kerentanan tertentu dari hasil tes. Jadi kalau Bapak Ibu penasaran, yang nanti periksa, itu salah satu dia adalah ada kecenderungan ya, mempunyai kekebalan ke mana ya. Terus kemudian yang mengukur lagi ya, bahwa kita kenal dengan yang disebut dengan oksidan ya. Banyak mungkin Bapak Ibu ini rutin minum antioksidan tiap hari, minum jus, makan buah, superfood, katanya oh ini antioksidan bagus gitu ya. Nah, kita tahu oksidan itu ada di sekeliling kita, ya, rokok, polusi, lingkungan, ya. Nah, ini menilai bagaimana kerusakan tadi akibat paparan yang kita sebut dengan oksidan, ya. Dan tadi disampaikan melihat panjang telomer, ya, itu ada bagian daripada struktur DNA yang disebut dengan telomer, dilihat panjangnya, sehingga itu menjadi salah satu marker untuk melihat penuaan secara seluler, ya. Nah, itu yang sedikit informasi ya, agak kuliah biologi hari ini, ya. Nah, kemudian metodenya ini yang tadi yang disebut dengan teknologi microarray, ya. Nah, sekarang tentunya ini emang prosesnya diapain sih, Dok, gitu ya? Emang di swab doang terus diapain gitu ya? Apakah sama seperti yang lain? Nah, ini sedikit kita memahami ya. Tadi dari tim NJ sebut ada omics, ada genomik, ada genetik. Nah, ini saya coba memberikan pemahaman dalam wadahnya itu seperti apa ya. Jadi itu kalau kita bicara paling core-nya itu adalah kita bicara soal genetik, yaitu satu gen atau pola pewarisan dalam keluarga. Kemudian lingkup luarnya itu adalah genomics, itu pembacaan informasinya yang lebih luas, interaksi antar gennya, sampai ada omics. Omics itu melihat berbagai lapisan biologi tubuh secara menyeluruh. Ya, saat ini macam-macam, ada transcriptomics, proteomics, metabolomics, microbiomics, pharmacogenomics, nutrigenomics, ya banyak banget. Ya, dan ini menunjukkan kemajuan teknologi kesehatan yang akan sangat membantu kita dalam pencegahan penyakit. Nah, kalau kita lihat ya, ini kita harus sedikit memahami ya. Tadi saya sudah sebutkan beberapa jenis pemeriksaan ya, agar Bapak Ibu tuh memahami. Jadi jangan cuma memang oh ya nih paket ini dapat apa gitu ya. Penting juga ya, kita orang Indonesia harus tahu biasanya mandatory yang kita bayar kita dapat apa sih gitu ya. Nah, ini menjadi kacamata buat Bapak Ibu sekalian kalau nanti mau ngambil pemeriksaan, setidaknya tahu sebenarnya lingkup pemeriksaan yang bisa apa aja. Tadi sudah disebut ya, berbasis siklus hidup ada NIPT, salah satunya, itu melihat kondisi janin ya, tapi bukan diagnosis.
Nah, kita tahu bahwa pemeriksaan ini itu tujuannya ada beberapa nih, saya coba bagi 8 ya. Diagnosis gitu ya. Diagnostik itu dari kondisi penyakit yang memang ada, kita cari nih sebenarnya dukungan diagnosis ini apa aja. Nanti secara genetik bisa ketemu. Ya. Contoh ya. Salah satu pasien saya tadi yang dari US itu punya eh, hasil ya allergic reaction ya, salah satunya sama eh, catfish. Wah, menarik ya, gitu ya. Ada itu sampai sampai detail gitu ya. Protein apa disebutkan apa gitu ya. Salah satu summary-nya begitu. Terus dibilang di Amerika jarang gitu ya. Tapi kalau di Indonesia kita tahu ada ikan lele gitu. Nah, itu akan beda. Padahal kebetulan pasiennya sukunya dari Sunda. Nah, itu ya dilematik nanti bagaimana penyusunan, rekomendasi, dan sebagainya ya. Terus kemudian tujuannya prediktif, memperkirakan risiko penyakit. Tadi kalau kita tahu risikonya apa, kita bisa prediksinya seperti apa. Farmakogenomik itu jadi saat ini kita bisa lihat bagaimana respon obat itu dalam tubuh kita. Nutrigenomik atau wellness, jadi melihat dari faktor nutrisi, kemudian sekarang kita eranya suplementasi ya, gitu ya. Kita tahu nih respon mana yang paling bagus, apa yang kita butuh ya. Tadi yang berhubungan tumor sama kanker sudah disebutkan, screening keluarga kalau memang ada penyakit-penyakit tertentu yang diturunkan, kemudian NIPT pada lihat kondisi janin, dan yang tadi yang menjadi salah satu fokus kita adalah yang berhubungan dengan aging, ya, yaitu mengukur usia biologis dan telomernya. Nah, bagaimana sih tes ini tuh prosesnya tuh bekerja seperti apa? Tadi udah disebutkan sampelnya itu bisa hanya di swab aja ya, kayak dulu periksa COVID kan di hidung ya, ini nggak dibukal ya, atau memang ada beberapa tambahan dengan pengambilan sampel darah ya, terus kemudian diproses ya sampai nanti muncul muncul hasilnya ya. Salah satunya kalau yang aging test ada usia biologisnya, telomer, penuaan organ, tapi akan lebih detailnya banyak di sana ya. Dan yang berhubungan dengan DNA set nanti akan muncul berbagai macam laporan resiko dan sifat genetik ya, misalnya berhubungan dengan nutrisi, gaya hidup gitu ya. Hasil yang segitu banyak, yang paling penting adalah melihat apa yang paling krusial ya, dan sesuai dengan konteks concern pasien, alert atau kondisi kritikal pasien ya, atau bahkan yang mungkin memang menjadi satu hal yang mungkin sehat-sehat aja lagi nggak ada apa-apa gitu ya, tapi kita bisa menyusun untuk improving quality of life. Nah, kalau kita bicara resiko ya, jadi nanti akan muncul nih, Anda berisiko ini ya. Maka ada 3 tipe resiko yang harus dipahami kalau nanti keluar hasil. Ya, beberapa biasa tes DNA ini kan dikirim juga langsung ke pasien, ketemu atau dan dikirim ke dokternya juga, ya. Dan seringkali pasien tuh keburu apa ya, gangguan cemas dulu, ketika dia baca gitu ya, terus resiko ya. Jadinya panik, gangguan cemas. Jadi jangan perlu khawatir. Nanti kami dokter akan membantu memahami gitu ya, bahwa ada beberapa risiko yang mesti kita mengerti. Yang pertama yang disebut dengan risiko relatif gitu ya. Jadi misalnya 2 kali lebih tinggi, kayaknya gede gitu ya, tapi itu bukan sebuah kepastian, hanya relatif aja gitu ya. Kemudian absolut, misalnya 5 dari 100 orang. Nah, ini memang risiko yang artinya lebih dominan gitu ya. Ada juga yang residual risk. Memang hasilnya negatif, resikonya 0, tapi kalau misalnya ada aktivitas seperti ini, gaya hidup seperti ini, atau faktor lain atau usia, maka akan memberikan resiko yang lebih besar. Ya, biasanya nih kata-kata ya kalau saya ngobrol sama pasien ya, memang ini lebih tinggi dari rata-rata, gitu. Tapi masih dipahami, bukan berarti Anda akan pasti kena ini, gitu ya. Jadi nggak perlu parno banget, gitu ya, karena itu yang paling penting, ya. Kemudian hasil ini kita bisa menuntun kita nih bikin program pencegahan apa. Jadi bukan takdir. Nah, ya. Seringkali banyak pasien saya setelah hasil keluar itu bilang, wah ini emang takdir saya dok kayaknya ya gitu ya. Bahkan kalau yang wanita ada yang saya pernah dapat satu yang hasil BRCA-nya positif gitu. Dia langsung bilang, dok apa saya harus seperti Angelina Jolie? Ya, mungkin Bapak Ibu perlu tahu ya bagaimana seorang Angelina Jolie setelah hasil keluar dia ekstrim ya, itu ekstrim, very ekstrim. Dia buang payudara. Tapi memang ada salah satu pasien yang saya tahu sekalipun udah dibuang ternyata muncul juga, tapi di tempat lain gitu ya. Memang resiko itu menjadi tuntunan kita untuk melakukan pola hidup yang lebih sehat. Itu yang paling penting. Nah, ini ada beberapa klasifikasi warna biasanya yang kalau dari saya tetapkan, saya membantu pasien untuk memahami ya, Bapak Ibu nanti memahami yang merah yang mana, yang perlu dilakukan segera dampaknya besar. Yang kuning kita perlu eh, apa ya, cek berkala, konfirmasi lagi tambahan. Yang hijau aman nih kita monitoring rutin. Atau yang abu-abu
yang sebenarnya nggak perlu ditanggapi, tapi memang belum pasti. Nanti sambil kita lihat terus, ya. Jangan sampai kita memahami sebagai, oh ini takdir, gitu ya. Atau kebalikannya, wah saya nggak ada nih bakatnya gitu ya, aman bebas gitu ya, nggak juga gitu ya. Tetap, tapi ini menjadi peta yang penting bagi kita untuk menjaga kesehatan. Dan yang paling penting adalah saya sampaikan tadi, bagaimana kita membuat atau membantu Bapak Ibu sekalian membuat personalized family medicine care plan yang menuntun tahap apa, langkah apa yang bisa kita lakukan untuk pencegahan penyakit untuk membuat kita bisa lebih sehat. Biasa saya mulai akan dari 3 hal, dari kondisi, concern, sama critical. Ya, mulainya dari mana dulu? Nanti kita tetapkan sesuai dengan limitasi atau kapasitas pada pasien dan keluarga. Ya, jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, holistic, komprehensif istilah saya, bagaimana Apa? dari hasil genomik, ya, data Ini nih, klinis ini mundur. tambahan, Enggak, lebih sorry enak bisa jadi bisa di-mute. ada satu lagi. Yang ini nanti mundur ke sana, ini masih gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Dari hasil genomik yang dapat data klinis tambahan, gitu ya. Terus kemudian dikonfirmasi riwayat dan struktur dari pedigree seperti apa. Kami, dokter keluarga akan melihat preferensi dan value pada pasien. Kapasitas kita bisa diusahakan di mana. Menjadi satu plan yang utuh. Yang tadi resiko penyakit, ya, deteksi dini, ya. Terus kemudian tadi bagaimana kita memahami, ya. Kalau bukan slowing aging, bukan anti aging, bukan reverse aging, tapi aging gracefully. Wah, ya. Jadi menikmati proses, mengusahakan gitu ya, tapi dengan kondisi yang terbaik secara quality of life, ya. Jadi kita mencegah gitu ya, tapi tetap rasional ya, yang bisa di actionable, realistis, sesuai kapasitas gitu ya, dan memang kontekstual dengan kalau di Indonesia ya di Indonesia seperti apa ya. Memang hal-hal beberapa seringkali membuat kita dengan hasil yang ada menjadi over testing, wah tes terus, over diagnosis atau over treatment berlebihan ya, atau menjadi dokter shopping ya, rujukan berlebihan. Ya ini yang tentunya dampaknya nggak bagus, harus dipahami Bapak Ibu kalau kita mau fokus pada pencegahan penyakit sesuai dengan topik kita siang hari ini. Nah ini ada 6 topik, 6 pesan ya. Jadi yang tadi pahami bahwa biologis kronologis saling berbeda ya. Setiap kita menua dengan cara yang berbeda. Genetik bukan takdir gitu ya. Jadi nanti hasil udah periksa, ya wah ini penasaran nih habis ikut sesi sama dokter Mas sama NGI mau cek gitu ya. Tapi tadi harus punya mindset yang benar dulu dari awal. Jangan salah gitu ya. Jadi kita menentukan pencegahannya gitu ya. Terus bagaimana penuaan itu bisa diukur ya. Nah ini kembali lagi bukan takdir ya, tapi fokusnya pada usaha gitu ya. Nah memang kita biasanya mulai dari clinical problem ya, itu akan merekomendasikan paket atau pemeriksaan yang tepat ya. Risiko bukan diagnosis, ini mesti garis bawah yang besar ya. Dan dari data yang ada kita bisa bikin personalized medical care atau yang kita sebut dengan precision medicine. Ya tentunya tagline dari Family Physician, mencegah selalu lebih baik gitu ya. Ini area kami yaitu dalam health planning and disease prevention. Dengan pemeriksaan ini menjadi bagian dari health planning dan disease prevention. Kemudian apakah yang sehat doang yang diperiksa? Nah ini menjadi pertanyaan. Jawabannya tidak. Karena pada kondisi chronic care ya justru akan membantu dengan hasil lifestyle, hasil aging, kita bisa menyusun lebih detail, lebih bagus. Dan tentunya yang paling terakhir, dok saya nggak punya penyakit, saya nggak punya keturunan, gimana dok? Dengan pemeriksaan ini kita akan mampu enhancing biopsychosocial health atau yang kita kenal dengan well-being atau wellness, peningkatan kualitas kesehatan. Ya, kalau Bapak Ibu mau terhubung dengan saya, ada sosmed saya di @drmarcel, ada nomor saya, dan saya berpraktik di Siloam Hospital Lipo Village dan Siloam Specialist Center Senayan. Terima kasih, sekian dari saya. Saya kembalikan ke MC moderator. Baik, terima kasih kepada Dr. Marsha atas pemaparan yang sangat komprehensif dan juga insightful ya. Bahwa ternyata penuaan itu bisa diukur secara genetik, tapi resiko genetik yang ditunjukkan itu bukanlah diagnosis saat ini, tapi justru bisa membantu kita untuk membuat panduan perencanaan yang lebih personal. Ya. Mungkin berikutnya kita akan masuk ke dalam sesi diskusi untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang memiliki pertanyaan, boleh mencantumkan pertanyaannya di kolom chat. Nanti saya bantu bacakan untuk ditanyakan kepada Dr. Marshall. Iya, jadi mungkin pemeriksaan DNA sambil nunggu ya, kita ngobrol-ngobrol, bahwa seringkali saya share yang sering banyak ditanyakan sama pasien ya, bahwa eh, dok ini resikonya apa gitu ya, maksudnya memang paling besar itu ya tadi hasil ya.
Maka biasanya kalau saya menyiapkan dulu nih, kalau mau periksa, akan ada sesi konseling dulu, pemeriksaan untuk memberikan pemahaman yang tepat. Jadi waktu hasil yang keluar gitu ya, nah itu jangan sampai ada mispersepsi. Atau mungkin nih dari audiens, kalau ada yang mau tanya yang berhubungan tadi, ketakutan-ketakutan mau disampaikan silakan ya. Jadi kita bisa diskusi siang hari ini. Oke, dokter. Mungkin sambil menunggu pertanyaan yang lain. Dok, mungkin saya ingin nanya dok, karena menurut saya Oke. menarik juga. Bagaimana dokter kalau misalnya berhadapan dengan yang mungkin masih skeptis ya dok? Jadi Hmm. secara penyampaiannya mungkin bagaimana strategi dokter biasanya untuk menyesuaikan dengan orang yang mungkin masih nggak percaya bahwa screening itu penting dan lain-lain dok. Ya, eh, memang walaupun ya pasca COVID kita tahu perubahan orang akan kesadaran kesehatan itu signifikan. Ya, jadi banyak penelitian terbaru pasca COVID itu orang jadi sadar benar akan kesehatan. Tapi sedihnya karena banyaknya miss dan disinformasi, ya seringkali eh, yang paling saya temui ya kalau yang skeptis ya, yang pertama gini, merasa apa yang sudah dilakukan itu cukup Pak. Jadi dok saya udah begini kok, gitu, udah cukup lah, gitu ya kan. Skeptisnya tuh biasa begitu tuh, ngapain sih periksa-periksa, apalagi banyak yang berpikir bahwa ini menjadi sebuah, kalau buat saya ini investasi ya, maksudnya penting kita mengetahui sehingga kita bisa mapping. Tapi banyak orang tidak melihat ini sebagai satu hal yang masih belum krusial gitu ya. Padahal eh, siang hari ini aja tadi saya baru ngomong sama pasien-pasien saya bahwa pertanyaannya selalu begini, kenapa sih dok ini bisa terjadi gitu. Karena ada juga pasien yang hidupnya udah sehat banget, beneran sehat banget Pak, gitu. Tapi masih kena juga diabetes. Nah, pertanyaannya kan bingung kan, gitu loh. Nah, itu salah satunya pemirsa saya bilang, kalau mau detail kita cek nih, gitu. Nah, skeptis-skeptis itu, ya memang salah satu menanggapinya adalah bagaimana menyampaikan fakta, ya, yang ada, gitu ya. Dan tadi manfaat itu paling penting ya. Dan kalau yang paling sering tadi skeptis masalah biaya gitu ya. Oh ini kemahalan gitu ya. Padahal kalau misalnya nih gitu ya, ya ini termasuk bukan cuma pemeriksaan genomik ya, tapi kalau kita bicara pencegahan, makanya tadi tagline saya prevention is better. Pencegahan selalu lebih baik. Kita lupa bahwa kalau diukur gitu ya, dibanding apa yang kita usahakan di depan, dan kalau misalnya kita nggak cari dan kita sampai terjadi, itu cost-nya pasti akan lebih besar. Nah, kacamata inilah yang memang harus memang di apa ya, pelan-pelan lah kita bangun ya mindsetnya supaya bisa lebih 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 dapat gitu ya. Sehingga harapannya ya di tengah kondisi polusi, paparan atmosfer, oksidan yang begitu luar biasa gitu ya. Ya kita bisa melakukan banyak hal pencegahan gitu. Baik, terima kasih dok. Oke, terima kasih Dokter Marsha untuk jawabannya yang sangat lengkap. Mungkin sebagai follow-up pertanyaan, saya juga tertarik bagaimana caranya mengintegrasikan hasil eh, layanan tes genetik itu kepada pelayanan primer tanpa membuat biaya layanannya terlalu tinggi. Biasanya kalau di Indonesia, apakah misalnya ada dukungan dari asuransi atau seperti apa yang bisa membantu gitu? Ya, tadi seperti saya sampaikan ya, untuk saat ini mungkin Indonesia masih belum ya, masih belum. Gitu. Jadi harapannya saya sih pernah mendengar ya, Bapak Menteri Kesehatan kita tuh menyampaikan sih bahwa harapannya nanti someday itu bisa di cover gitu ya, tapi memang yang benar-benar membutuhkan. Ya harapan itu saat ini sejauh ini sih belum ya, gitu. Baik insurans juga saya rasa belum gitu. Eh Kalau di luar kita tahu beberapa negara itu di cover tapi memang yang spesifik resikonya terlalu tinggi. Jadi dari pedigree-nya tuh terlalu clear dan kita mesti make sure misalnya gitu. Apalagi ditambahkan biasanya resiko yang berhubungan sama personalnya, entah ke tempat kerjanya, entah misalnya eh, intinya sesuatu yang sebenarnya nggak bisa diubah. Memang dia mau nggak mau harus terpapar itu, maka kita perlu di make sure. Nah itu akan dapat dukungan untuk pemeriksaan. Itu yang saya tahu di beberapa negara menerapkan seperti itu, ya yang masih terbatas ya. Oke, terima kasih Dokter Marsha untuk jawabannya. Semoga mungkin ke depannya di Indonesia pemerintah
dan juga Kementerian Kesehatannya lebih aware juga untuk meningkatkan layanan kesehatan di Indonesia supaya lebih bisa terjangkau dan juga membantu prediksi dari kesehatan publik di Indonesia. Mungkin kita masuk ke pertanyaan yang ada di kolom chat dari Dr. Andre terkait berapa persen akurasi dari tes genomics di NGI. Mungkin untuk ini saya serahkan kepada rekan saya, Andika, untuk menjawab pertanyaannya. Baik, halo Dr. Andre. Terima kasih pertanyaan. Secara teknologi untuk microarray ini bisa dikatakan mendekati lebih dari 99%, ya, Dok. Namun kalau misalnya untuk ngomongin tentang tes genomik, ini asumsi saya ngomongin untuk DNA set dan aging test ya, Dok. Itu kembali lagi untuk apakah merepresentasinya atau tidak itu kembali lagi ke faktor lingkungan dan faktor gaya hidup. Karena untuk DNA set dan mungkin bisa dibilang aging test juga kami melihat dari sisi genetiknya. Namun untuk apa yang manifestasinya itu kembali lagi dari pengaruh dari gaya hidup dan lingkungan. Seperti itu, Dok. Semoga menjawab. Oke, kita move ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Ajeng Kristianti. Selamat siang, Dok. Izin bertanya. Oh, jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait 23,5 juta titik itu tadi merepresentasikan SNP. Panel microarray setahu saya tidak sebanyak itu ya, Dok. Bagaimana akurasi aging test dibandingkan usia biologis dari BCA? Apakah comparable? Terima kasih, Dok. Ya, mungkin pertanyaan lebih tepat ke Pak Andika nih sebenarnya. Oh, iya, untuk Andika. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin saya izin jawab untuk yang bagian SNP-nya. Memang yang kami lihat itu di 23,5 juta titik yang kemudian digabungkan dengan database. Seperti itu. Mungkin untuk teknisnya em, bisa lebih dalam lagi nanti. Namun untuk akurasi aging test dan dibandingkan usia biologis dari BCA. BCA mungkin bisa di-explain lagi untuk BCA-nya sendiri, Bu Ajeng atau Dokter Ajeng. Maaf. Oh, Iya, maksudnya yang halo, tadi saya jelaskan. salam. Iya, Yang jelaskan tadi salam gitu. kenal. Oke. Halo, selamat siang. Mohon izin jump in untuk pertanyaannya dari Dokter Ajeng. Mohon izin juga Dokter Marcel, saya bantu menjawab. Oke. Mungkin kalau misalnya kita bandingkan dengan BCA atau Body Composition Analysis yang tadi sudah diinformasikan Dokter Marcel juga, tentunya akan berbeda gitu ya untuk cakupan pemeriksaannya. Karena kalau untuk aging test usia biologis ini memang kita mengukur pertama dari telomere length dan juga dari methylation DNA yang tentunya akan lebih spesifik dan lebih akurat juga untuk melihat usia biologis. Kalau untuk BCA atau Body Composition Analysis ya hanya apa namanya melihat dari komposisi apa saja yang berpengaruh terhadap aging seperti itu. Jadi memang sebenarnya not comparable ya, masing-masing punya fungsi Ya. dan kegunaannya masing-masing seperti itu. Semoga bisa menjawab Dokter Sajang. Ya, izin menambahkan, jadi memang kalau kita bicara compare itu kan harus dengan alat ukur yang sama ya. Sedangkan ini memang metodenya berbeda gitu dan arahnya berbeda gitu. Tapi kan yang paling penting itu adalah value-nya apa ya gitu. Sehingga kita bisa menyusun itu untuk langkahnya apa gitu. Tentunya dengan aging test pasti akan lebih details gitu ya. Dan itu will be helps a lot gitu. Itu sih. Ya, semoga pertanyaan dari Ibu Ajeng sudah cukup terjawab ya. Mungkin kita next lagi untuk pertanyaan dari Ibu Monica. Dok, semisal hasil biologi aging test, saya lebih tua dari usia saya saat ini. Apakah masih bisa diperbaiki? Target yang realistis seperti apa dan butuh waktu berapa lama sampai kelihatan hasilnya? Iya, oke. Wah, ini pertanyaannya bagus sekali, Bu Monika. Ya, jadi lebih tua gitu, apakah masih bisa diperbaiki? Tadi saya udah jelaskan ya, ada dua faktor ya, yang bisa diubah sama nggak bisa diubah. Ya,
Maka kalau kita ketemu ya parameter-parameter yang berhubungan masih bisa diubah, tentunya nanti akan bisa memperbaiki atau setidaknya menunda untuk berjalan lebih cepat. Ya, itu yang kita sebut dengan anti-aging itu sebenarnya slow aging gitu ya, sebenarnya gitu ya. Terus kemudian tadi kalau pertanyaannya sampai eh, realistis waktunya seperti apa, butuh waktu berapa lama sampai kelihatan hasilnya, ya tergantung hasilnya, Bu. Jadi kita lihat dulu nih faktor-faktor tadi apa yang modifiable itu seperti apa. Gitu. Kita tahu ya, misalnya contoh saya ngambil yang kalau kami salah satu kompetensi kedokteran keluarga kita membantu dalam perubahan perilaku ya. Kita tahu bahwa state of change itu setiap tahap itu at least butuh waktu 3 bulan ya sampai merubah segala sesuatu menjadi kebiasaan sampai akhirnya perilaku itu butuh waktu 1 tahun gitu. Artinya kita lihat dulu nih apa yang mesti kita ubah. Apalagi tubuh kita secara biologis gitu ya. Artinya memang ada beberapa kondisional yang memang perlu waktu lebih panjang gitu ya. Respon tubuhnya. Nah tentunya ini tergantung sangat subjektif ya, tergantung bagaimana dari hasilnya. Terima kasih pertanyaannya luar biasa sekali, bagus sekali. Oke, mungkin dari Ibu Monica juga masih ada follow up pertanyaan lagi nih, Dok. Ya. Izin mau bertanya satu lagi. Saat ini saya planning untuk menjalankan program defisit kalori untuk fat loss. Seberapa besar peran DNA Cell dalam mendukung program saya ini? Apa bedanya jika saya menjalani program fat loss tanpa hasil DNA Cell? Oh, menarik banget ya. Karena salah satu hasil itu nanti akan melihat kecenderungan eh, seberapa kuat gitu misalnya ya, aktivitas fisik sama makanan gitu ya. Atau bahkan kalau yang nutri tadi akan lebih spesifik lagi makanan mana yang membuat di tubuh kita merespon metabolismenya lebih lambat, ada yang lebih cepat, ada yang lebih reaktif ya. Itu akan membuat sesuai namanya, areanya adalah namanya precision medicine. Akan membuat lebih presisi sih Bu. Itu yang paling penting kalau dengan ada tambahan ini. Tapi memang kalau tadi targetnya planningnya defisit kalori untuk fat loss. Ya mungkin sedikit ini ya saya perlu tekankan bahwa eh, berat badan yang sehat itu adalah bukan turun seturun-turunnya, tapi tadi komposisi tubuhnya dibenerin. Nah, kalau kita bicara program fat loss, jangan lupa fokusnya bukan only fat loss, tapi kita harus gain muscle. Nah, ya, karena it's all about the balance of body. Kalau nggak gain muscle, nanti resikonya banyak. Nah, maka dari itu salah satu DNA SAT itu hasil dari genomik ini kita bisa lihat kecenderungan misalnya exercise untuk pembentukan otot tuh apa yang bisa ditopang gitu ya. Nah, itulah yang mungkin bisa lebih membantu atau mendorong. Gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu gambarannya, Monica. Terima kasih pertanyaannya sangat detail, personal. Thank you so much loh for sharing. Ya, terima kasih juga Dr. Marshall sudah membantu pertanyaan dari Bapak yang sangat antusias ya dalam webinar ini. Mungkin apakah dari para peserta yang lain masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Jika sudah cukup semua penjelasan dari Dr. Marshall hari ini, mungkin saya izin mengakhiri sesi diskusi hari ini. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung webinar hari ini. Atas nama NGI, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Marshall atas materi yang sangat komprehensif dan juga sangat mudah dipahami. Hari ini kita belajar bahwa proses penuaan bukan hanya ditentukan oleh usia, tapi juga dipengaruhi oleh kondisi biologis tubuh yang dapat dipahami melalui pendekatan genomik dan juga epigenetik. Kita juga mendapatkan pemahaman nih bahwa genetik bukanlah vonis, melainkan informasi yang dapat membantu kita mengambil langkah pencegahan yang lebih tepat, lebih dini, dan juga lebih personal. Semoga wawasan yang telah disampaikan dapat menjadi bekal juga bagi kita semua untuk semakin peduli terhadap kesehatan diri sendiri maupun keluarga, serta memahami pentingnya deteksi dini dalam mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik. Izin sebelum mengakhiri webinar hari ini, saya mengundang Bapak, Ibu, Dokter, dan rekan-rekan sekalian untuk bisa open kamera dan juga mengikuti sesi foto bersama. Mungkin saya tunggu partisipasinya selama 1 sampai 2 menit untuk open kamera.
Oke, mungkin kita mulai sesi fotonya. Semuanya senyum ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih partisipasinya dalam sesi foto bersama hari ini. Dan kami juga mohon kesediaan Bapak atau Ibu rekan-rekan sekalian untuk mengisi link evaluasi melalui QR yang tersedia di slide atau di link kolom komentar, karena masukan Bapak dan Ibu sekalian akan bermanfaat untuk memperbaiki kualitas dari webinar kami selanjutnya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti webinar hari ini dengan antusias dan berpartisipasi aktif selama sesi berlangsung. Apabila masih ada pertanyaan yang belum sempat terjawab, bisa juga menghubungi tim dari NGI untuk memfollow up jawabannya atau mengikuti webinar-webinar kami berikutnya. Jangan lupa juga untuk mengikuti media sosial dari NGI maupun Dr. Marshall agar tidak ketinggalan informasi serta edukasi kesehatan yang terbaru. Akhir kata, saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau salah kata selama memandu jalannya acara. Saya Grace, selaku moderator webinar Detektif DNA hari ini, pamit undur diri. Selamat siang, Ya, tetap sehat, dan sampai jumpa pada webinar NGI berikutnya. selamat Terima siang, kasih salam semuanya. sehat semua. Terima kasih, Terima kasih. Mbak Grace, Pak Andika, NGI Team, Ijen Liv, terima Terima kasih kasih. dok. Ini ada apa-apa.